Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim Garamor dari Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah kami rancang. Media pembelajaran ini mengenai materi kimia yang difokuskan pada materi asam basa pada subbab konsep dan kekuatan asam dan basa. Media pembelajaran ini kami buat dengan menggunakan platform utama, yaitu Canva dan juga Microsoft PowerPoint. Nah, pada halaman pertama, terdapat halaman pembuka yang memuat tombol Start untuk dapat mengakses media pembelajaran ini. Selanjutnya terdapat berbagai tombol seperti animasi, latihan soal, kuis, games, dan yang terakhir yaitu mengenai autor atau informasi autor. Oke, setelah klik materi, akan muncul materi seperti pada gambar. Terdapat pertanyaan pemantik dan juga berbagai materi mengenai teori, konsep asam basa dan juga kekuatan asam basa. Nah, pada media ini juga terdapat berbagai tombol di bawahnya. Tombol home dapat balik ke menu utama, tombol next dapat kembali ke sebelumnya, atau tombol preview untuk melihat kembali ke materi sebelumnya. Nah, ketika sudah di akhir materi, kita dapat melihat kembali materi tersebut atau dapat balik ke menu utama. Nah, selanjutnya ialah animasi. Untuk animasi ini telah kami buat sendiri menggunakan Microsoft PowerPoint, jadi bukan berasal dari video. Tetapi tim kami rancang menggunakan Microsoft PowerPoint, lalu formatnya kami ubah menjadi video dan kita masukkan dalam media pembelajaran ini. Ketika animasinya diklik, nantinya akan muncul animasi mengenai materi asam basa yang juga berisi penjelasan. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Di sini terdapat senyawa CH3COOH ditambah H2O menghasilkan CH3COO- ditambah H3O+. Di sini senyawa CH3COOH mendonorkan satu protonnya atau satu atom hidrogen kepada H2O untuk membentuk H3O+. Maka CH3COOH ini disebut sebagai asam karena dia mendonorkan satu proton. Sedangkan CH3COO- yang telah melepas satu atom H ini disebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan H2O karena dia menerima satu proton atau satu H+, maka disebut sebagai basa. Sedangkan yang telah menerima ini yaitu H3O+, ini disebut sebagai asam konjugasi. Nah, CH3COOH dan CH3COO- ini disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Begitu pula dengan H2O dengan H3O+ disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Teori asam dan basa menurut Arrhenius. Jika dalam suatu wadah atau suatu bejana berisi air atau H2O, kemudian kita menambahkan suatu senyawa tertentu, semisal HCl, ke dalam wadah tersebut, maka dalam sistem atau wadah berisi molekul H. Asam basa menurut teori Lewis. Di sini terdapat molekul BCl3 dan NH3, di mana untuk molekul BCl3, atom pusatnya adalah atom B dengan elektron valensi berjumlah 3 sehingga dapat berikatan dengan 3. Contoh asam basa Lewis lainnya yaitu pada reaksi antara H+ dan molekul NH3 membentuk NH4+, di mana molekul NH3 memiliki satu pasang elektron bebas, dan pasang elektron bebas ini digunakan untuk berikatan bersama sehingga membentuk NH4+. Di sini NH3 berperan sebagai basa Lewis karena mendonorkan pasang elektron bebasnya, sedangkan H+ berperan sebagai asam Lewis karena menerima pasang elektron bebas untuk membentuk NH4+.
Oke, selanjutnya terdapat menu latihan soal, yang mana siswa nantinya dapat berlatih setelah memahami materi. Soal ini bersifat interaktif, karena nantinya siswa dapat mengerjakan secara langsung. Lalu apabila jawabannya salah, nantinya akan muncul tampilan jawaban salah dan juga terdapat penjelasannya. Begitu juga apabila jawabannya benar. Selanjutnya, terdapat menu kuis. Untuk menu kuis ini juga bersifat interaktif. Nah, ketika klik mulai, siswa akan mengisikan nama lengkap dan juga kelas. Lalu siswa dapat mengerjakan kuis secara langsung, dan di akhir akan terdapat akumulasi skor, dan juga siswa bisa memulai kembali kuisnya, atau jika mereka merasa sudah sangat paham, mereka bisa mencet selesai. Nah, selanjutnya ialah games, yang mana siswa bisa memainkan games ini karena games ini juga berkaitan dengan materi. Jadi siswa bisa melatih pemahaman mereka kembali dengan melakukan games ini gitu. Nah, yang terakhir yaitu terdapat author profile yang berisikan nama lengkap dari kami. Sekian itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.